Inilah cerita anak-anak muda yang aktif, berwawasan, peduli, dan rajin menabung. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Ih, parah. Kenapa, Nok? Ini berita krisis ekonomi di Indonesia. Mana beritanya, Nok? Nggak tahu sih, kan gue cuma baca judulnya doang. Ya ampun, ini sih beneran krisis namanya. Krisis literasi, darurat membaca. Krisis ekonomi dan resesi ekonomi. Kedua istilah ini sekilas mirip, tapi memiliki perbedaan. Terus, apakah Indonesia mengalami krisis ekonomi? Apa beda antara krisis dan resesi? Resesi ekonomi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Yup, dalam 1 tahun terdapat 4 kuartal. Dan dalam 1 kuartal terdapat 3 bulan. Nah, per 3 bulan ekonomi akan dievaluasi. Jadi, jika suatu negara pertumbuhan ekonomi menurun sepanjang 2 kuartal berturut-turut, berarti negara tersebut mengalami resesi. Saat resesi, daya beli masyarakat secara umum turun. Terus, angka pengangguran meningkat. Nah, Indonesia sendiri saat ini sedang mengalami resesi. Panjangnya situasi pandemi menjadi salah satu faktor utamanya. Berbagai perusahaan dan UMKM terpaksa memangkas pegawai dan gulung tikar. Otomatis pengangguran bertambah, daya beli menurun, omset ikut menurun. Ini terjadi nggak cuma di Indonesia sih, tapi terjadi di beberapa negara juga. Semoga Indonesia segera bangkit supaya kita tidak mengalami krisis ekonomi. Kayak gimana sih krisis ekonomi? Krisis ekonomi ini lebih serius ketimbang resesi. Krisis ekonomi terjadi jika ekonomi suatu negara menurun secara drastis. Tanda-tanda krisis ekonomi antara lain, yang pertama, nilai rupiah terjun bebas, terus terpuruk tanpa bisa dikontrol. Yang kedua, hutang luar negeri yang sangat besar. Yang ketiga, harga bahan pokok seperti gula, beras, minyak, dan daging naik. Yang keempat, pengangguran sangat banyak hingga lebih dari setengah jumlah pekerja. Misalnya jumlah masyarakat dengan umur produktif yang bekerja ada 100.000 orang, maka yang menganggur lebih dari 50.000 orang. Kebayang kan banyaknya? Yang kelima, krisis perbankan. Nah, krisis ekonomi seringkali dibarengi dengan krisis perbankan. Misalnya pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia pernah mengalami krisis yang diawali dengan krisis perbankan. Ketika itu ada 16 bank di Indonesia yang dilikuidasi lantaran mengalami krisis. Akibatnya masyarakat jadi takut untuk menaruh uangnya di bank. Terjadilah bank rush, alias penarikan uang besar-besaran dari bank. Uangnya kemana? Ada yang ditabung di luar negeri, ada yang dipakai untuk borong dolar, ada juga yang dipakai buat membeli barang. Nah, bank rush ini alias penarikan yang dilakukan masyarakat secara besar-besaran memperparah situasi. Inflasi makin tinggi, harga melambung, sementara nilai rupiah semakin anjlok. Nah, krisis tahun 1998 menjadi pelajaran bagi pemerintah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan terbatas dengan mendirikan lembaga penjamin simpanan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Sekarang nggak perlu khawatir jika bank tutup atau terkena imbas krisis perbankan, karena uangmu akan tetap aman dan mendapatkan jaminan dari LPS selama memenuhi syarat penjaminan LPS. Saat ini Indonesia sedang mengalami resesi. Sebaiknya yang kita lakukan adalah yang pertama, gak perlu panik. Khawatir berlebihan akan munculnya krisis. Yang gak berguna juga kan ketakutan tersebut. Yang kedua, jangan boros. Tabung uang di bank. Yang ketiga, gak perlu juga menarik semua uang yang ada di bank lantaran khawatir terjadi krisis perbankan lagi. Ingat, uangmu sudah dijamin LPS. Yang keempat, utamakan berbelanja produk dalam negeri. Yang kelima, jika punya rezeki lebih, jangan sungkan untuk berbagi. Bisa juga dengan memberi tip kepada pengantar makanan aplikasi online. Semoga Indonesia bisa segera melewati resesi ini. Nah, jadi gitu Nov soal krisis dan resesi ekonomi. Sebisa mungkin nabung, tetap berbelanja namun tidak berlebihan.
dan mendukung produk dalam negeri. Wah, betul, setuju. Jadi lu udah ngerti kan? Belum sih. Baca dong baca. Ya deh.